Selamat pagi sahabat doa pagi, kita berjumpa kembali. Mari kita mengawali doa pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik, sabda Tuhan kami nantikan, dan firman Tuhan di pagi hari ini kiranya menjadi sebuah pegangan di kehidupan kami hari ini. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan kita akan lihat dari Mazmur pasal 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sahabat yang terkasih, di pagi hari ini dengan sebuah tema yaitu keadilan bagi yang lemah. Sering kita mendengar sebuah ungkapan bahwa keadilan seringkali tajam kepada yang lemah, orang yang kecil, tetapi kemudian tumpul kepada orang yang besar. Ungkapan itu hendak menyatakan bahwa keadilan seringkali berpihak kepada orang yang punya kuasa, dan kemudian menjadi tumpul, tetapi kemudian tajam kepada orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuasaan atau yang miskin. Di dalam bacaan kita pada hari ini juga merupakan sebuah harapan tentang keadilan yang dinyatakan. Dalam bacaan kita lihat di dalam Mazmur pasal 82 ada tertulis Mazmur Asaf. Siapakah Asaf itu? Asaf adalah pemusik di zaman Raja Daud. Dia adalah keturunan Lewi. Dia juga yang ditunjuk oleh Raja Daud yang untuk mengelola peribadahan, dan ia juga adalah seorang pemazmur. Jadi Asaf adalah seorang pemusik dan juga pemazmur yang hidup di zaman Daud, dan dia melihat refleksi kehidupan Raja Daud. Oleh karena itu, Asaf yang sebagai seorang pemazmur menyampaikan sebuah doa harapan untuk Allah yang dapat menyatakan keadilan. Kalau kita melihat di dalam bacaan yang kita baca, ya, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Pemazmur melihat banyak ketidakadilan, dan ketidakadilan ini dilakukan oleh para pemimpin bangsa Israel. Jadi Asaf juga selain hidup di zaman Daud, dia juga hidup di zaman raja-raja selanjutnya, dan melihat bagaimana kemudian kasus demi kasus diadili, namun terjadi ketidakadilan. Orang lemah seringkali diabaikan, dan kemudian orang kaya seringkali dapat sebuah seperti perlindungan hukum atau lebih kebal hukum. Oleh karena itu, sang pemazmur juga mengingatkan bahwa setiap kita punya hakim yang adil, yaitu Allah sendiri. Jadi Asaf sebagai pemazmur menyampaikan sebuah refleksi yang merefleksikan tentang kehidupan Daud. Ya, Daud adalah orang yang dikenal dekat dengan Tuhan, namun Daud juga tidak terlepas dari hukum Allah. Kalau Daud berbuat salah, ya akan dihukum. Dan oleh karena itu, Asaf juga merefleksikan seluruh kehidupan Daud. Baik Daud sebagai Raja Israel, ataupun juga kehidupan Daud ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Ada kekhawatiran, kejahatan yang terjadi. Dan oleh karena itu, sang pemazmur merefleksikan semua kehidupan dari Raja Daud. Dan juga bagaimana para pemimpin-pemimpin pada saat itu ketika menangani berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Ketika orang besar berhadapan dengan orang yang kecil, orang yang punya kuasa berhadapan dengan yatim piatu, atau orang yang tidak punya kuasa, seringkali mendapat perlindungan hukum, punya
kebal hukum. Tetapi Sang Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adil. Dia yang akan menyatakan kuasanya. Di dalam ayat ayat yang ketujuh mengingatkan bahwa setiap manusia akan mati dan bahkan seorang pembesar pun kamu akan tewas. Artinya adalah keadilan Allah itu pasti terjadi. Oleh karena itu keadilan Allah baik terjadi bagi orang yang benar ataupun bagi yang tidak benar. Allah pasti menyatakan hukumnya. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-8 diingatkan kembali, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sang Pemazmur mengingatkan bahwa Allah yang punya segala sesuatu, kekuasaan yang ada bahkan pada bangsa-bangsa. Sehingga Pemazmur mengajak kita juga untuk menyatakan pengharapan kita kepada Allah yang adil yang akan menghakimi setiap orang yang ada di bumi. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat dua hal ya. Kita dapat menempatkan diri kita mengambil sudut pandang sebagai korban, pihak yang tertindas, yang merindukan keadilan Allah itu dinyatakan, sehingga yang lemah, yang tertindas dapat dibela. Atau juga bagian perikop ini dapat kita lihat dari sudut pandang sang penguasa atau yang pelaku kejahatan. Sehingga Pemazmur mengingatkan kalau kita ada pada posisi sebagai orang yang berbuat kejahatan, sebagai pelaku kejahatan, maka kita pun diingatkan akan keadilan Allah yang pasti dinyatakan. Berbicara soal hukum, tentu kita ingat di dalam bagian dari hukum 10 hukum Tuhan ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini hak orang lain atau bagian orang lain ya. Nah, dari sini kita dapat merefleksikan pada diri kita pada kesempatan saat ini. Apakah kita pada saat ini ada pada posisi sebagai korban yang merindukan ditegakkannya keadilan, atau kita sebagai pelaku yang sedang berbuat kejahatan bagi orang lain? Kalau misalkan kita mengingat tentang di dalam Matius, Yesus bagaimana menyatakan, jangan kamu kira membunuh hanya sekadar perbuatan, tapi kalau kita menyimpan kebencian, amarah, kita sudah menjadi pembunuh. Jangan kita kira berzina hanya soal perbuatan zina secara fisik, namun Yesus mengingatkan seseorang yang kemudian mengingini perempuan lain dan kemudian dia berzina dalam hatinya, dia sudah berzina. Apa yang Yesus mau sampaikan adalah perbuatan melakukan hukum tidak sekadar perbuatan nyata, tetapi kebencian, kejahatan yang masih ada di dalam pikiran kita pun kita sudah menjadi seorang penjahat. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita. Kiranya kita boleh diingatkan ketika kita sedang ada di dalam posisi orang yang sedang berbuat kejahatan bagi orang lain. Ingat bahwa Allah adalah hakim yang adil, pasti mengadili setiap orang. Yang lemah akan dibela dan keadilan Tuhan itu pasti. Dan yang kemudian yang pelaku kejahatan pun pasti akan mendapatkan penghukuman, keadilan dalam keadilan dari Tuhan. Kiranya kita di pagi hari ini boleh diingatkan tentang apa yang akan kita lakukan. Kalau kita masih menyimpan kejahatan bagi orang lain, lepaskanlah. Kalau kita masih menyimpan hutang bagi orang lain, lunasilah. Kalau kita sedang menahan hak orang lain, kita harus menyelesaikannya. Keadilan itu pasti dan hadir bagi yang lemah ataupun juga bagi pelaku kejahatan, pasti akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi kita pagi hari ini boleh memegang firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan di dalam apapun yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, lewat firman Tuhan diingatkan bahwa kami memiliki hakim yang adil, yang akan membela orang yang lemah, bahkan yang diperlakukan jahat oleh orang lain, ataupun kami pun sebagai pelaku kejahatan yang masih menyimpan hal jahat, pasti dihakimi oleh Tuhan. Namun karena kami hidup dalam pertobatan,
dan menjadi berkat. Sehingga kami dapat menghayati keadilan Tuhan, ya dan benar, di dalam kehidupan kami sehari-hari dan hidup kami hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.